Everywhere I go, bring the beatbox. Ada udang baunya amis. Selamat hari Kamis buat kamu yang paling manis. Tapi bukan gula. Lu tuh penyanyi bukan sih? Lu suka lupa lirik? Gak apa-apa kamu lupa Karena aku lirik. selalu inget kamu, yang penting aku nggak lupa kamu sayang. Masih pagi juga Dewi. Buat sobat Alah. Ambiar, ini hari Kamis ya. Kalian berdua ini sebenarnya apa sih? Lah, Kenapa gimik sih? mulu. Gimik mulu. Saya mau lihat nanti setelah beres Hanya masa pura-pura idah ya. semata. Anakku, Halo, Riko loro ati, janji Riko mulayani. Wah. Ruang dikisih arep kenalan, wis kadung ati loro sesikan. Kenapa sih kamu selalu nyanyinya lagunya loro hati, sakit hati, sakit hati? Tahu nggak obat paling ampuh sakit Kamu hati selalu itu di apa? Instagram kamu makan malamnya sama perempuan terus. Mending aku makan sama perempuan atau sama laki? Sama perempuan dong, Wi. Itu kan temen aku, sahabat aku. Mending aku makan malam sama perempuan sama laki. Gak ada Ya ceritanya. jelas lah. Sama Sayang, laki-laki. sayang. Gak ada ceritanya sahabat itu perempuan, sahabat laki-laki. Kalau udah punya pasangan gak pakai sahabat-sahabatan. Begini. Untuk segmen ini aku tidak mengizinkan dulu kakak marah. Tapi nanti setelah masa idah dia nyatain terus dia main lagi perempuan. Oh iya, iya bener. Iya bener. Jambat. Amplong kan. Sabar dong, Wi. Hidup itu harus penuh dengan kesabaran. Gak ya. ada sabar. Hari gini gak bisa disabarin orang-orang semua. Sabar, namanya hidup selalu ada cobaan. Sama seperti tema kita pagi hari ini. Apa sayang? Datang dan pergi. Ya. Tapi mungkin beda kalau kamu tuh nggak datang dan pergi buat aku. Kamu datang tapi tidak mau pergi Selalu dari pergi. pikiran aku. Wi, tapi kalau bintang tamu kita berikutnya, kita Iya. punya bintang tamu yang pertama. Dalam kehidupannya tentu saja kehilangan, bukan hanya untuk bintang tamu, tapi buat kita semua adalah satu hal yang tidak akan bisa kita indahkan. Ya, kita tidak akan bisa tentu saja menghindari yang namanya kehilangan. Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan bintang tamu kita yang pertama yang baru saja kehilangan adik tercinta beberapa waktu yang lalu. Ini dia. Tessa Kaunang. Selamat pagi Kak Tessa Kaunang. Selamat pagi. Silakan. Ini, aduh diantarnya begitu banget sih. Tapi terima kasih ya buat empatinya, buat semuanya. Karena memang ya memang itulah yang terjadi gitu baru-baru ini. Kak Tessa, kami di sini tentu saja mengucapkan terima kasih banyak Tessa Kaunang sudah hadir walaupun masih dalam masa berduka karena beberapa waktu yang lalu harus kehilangan adik tercinta. Kami segenap keluarga besar pagi-pagi Ambiar mengucapkan turut berbelasungkawa. Semoga Tessa Kaunang, keluarga selalu diberikan ketabahan, Amin. kekuatan dan juga penghiburan dalam masa-masa sulit seperti sekarang. Kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. banyak. Sama-sama. Terima kasih kau udah menyempatkan waktunya ya. Makasih. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar, ini dia cerita dari seorang Tessa Kaunang yang harus kehilangan adik tercinta di tanggal 16 Agustus Betul. 2022. Betul. Hampir genap 1 bulan kehilangan adik tercinta. Udah 1 bulan, kalau 16 kan besok. Iya. Pas 1 bulan ya. Pas 1 bulan besok apa ya. sih kak? Kanker liver stadium 4 waktu udah ketahuannya. Jadi memang agak terlambat sih ya bisa dibilang. Waktu ketahuannya itu awal tahun ini. Terus sudah terlanjur istilahnya ya, sudah terlanjur stadium 4. Jadi memang pengobatannya tidak bisa semaksimal yang harus diberikan gitu. Iya. Kenapa, ini yang menjadi pertanyaan kita semua, kenapa ada kata terlambat? Apa awal diagnosanya? Jadi gini, waktu awal tahun ini dia itu ada keluhan kayak buang air terus berdarah. Jadi dipikirnya itu ambeien. Nah pada saat itu jadi pengobatannya itu untuk orang ambeien. Mohon maaf itu keluar air kecil atau keluar air Buang besar? air besar. Oke. Buang air besar. Jadi dianggapnya, dia pikirnya dia mendiagnosa sendiri bahwa dia itu ambeien. Jadi dia mengobati sendiri, minta obat segala macam sampai herbal segala macam itu untuk orang ambeien. Nah baru setelah itu, jadi
Ya memang ya, mungkin kita kalau yang namanya sakit itu ada yang dirasa sedikit harus segera diperiksa. Betul. Karena daripada sudah terlanjur. Jadi waktu diperiksa sudah diperiksa ternyata sudah terlambat, udah bukan terlambat ya, maksudnya sudah menyebar. Pertamanya tuh tumor usus. Ada tumor usus, jadi ada penyumbatan. Kenapa bisa sampai ada berdarah waktu keluar itu? Jadi karena ada tumor usus dan tumor usus itu dipotong sebanyak 15 cm. Terus habis itu ternyata setelah diperiksa lagi ada kankernya, ada kanker liver dan itu sudah sangat menyebar, jadi udah stadium 4 gitu. Jadi awalnya memang mengasumsikan ya. Betul, Asumsi diri sendiri bahwa itu adalah wasir, kemudian pengobatannya Iya. wasir, tapi betul. ternyata Salah. Harusnya usia langsung berapa? berobat ketika sakit ya kak. Di bawah gua satu tahun 44 jadi. 44 tahun. Sosok mendiang di mata seorang Tessa Kaunan. Ya, saya sama dia kan hanya beda 1 tahun. Jadi yang namanya masa kecil itu dilalui benar-benar sangat-sangat bersama-sama gitu ya. Saya bersaudara bertiga, yang satu lagi bedanya 10 tahun, jadi agak jauh. Nah, sosok dia sama saya itu ya enggak, waktu kecil tuh kita kayak anjing sama kucing, berantem mulu ya, kayak Tom and Jerry gitu loh. Nah terus waktu seiring berjalan waktu pada saat udah besar, ternyata memang adik saya ini Genesis itu adalah orang yang sangat handyman, terus sangat bisa membantu keluarga dalam segala macam hal. Kalau saya ada masalah yang menyangkut cowok, misalkan apa mobil mogok kah, atau misalnya saya ada keperluan, dia kan paling pinter masalah elektronik lah gitu. Jadi itu bisa dijadikan teman ngobrol, teman diskusi. Pada waktu kemarin saya ada masalah gitu sama mantan suami, dia kan pengacara juga, dia yang sangat-sangat membantu saya untuk melindungi saya di rumah saya, yang jagain rumah saya itu dia gitu. Jadi memang ya setelah besar kita kan ngerasain ya, memang namanya orang saling membutuhkan. Kakak adik itu pasti saling membutuhkan. Gitu. Berapa lama mendiang di rumah sakit sempat dirawat? 6 bulan dari awal tahun itu sampai bulan Agustus. Tapi nggak pernah kena COVID ya kak? Nggak ada kena COVID sama sekali. Cuman ya itu pada saat ketahuan awal tahun ini sudah stadium 4 dirawat dan ya ternyata. Bagaimana biaya pengobatan kak? BPJS. BPJS. Ini pentingnya BPJS ya, bahwa Iya. kita sekali lagi selalu mengingatkan buat sobat ambiar di rumah pentingnya memiliki BPJS. Betul. Jadi jangan Cover gengsi. semuanya. Itu sangat Ya, penting betul. banget Sangat menurut penting, saya. Betul. Karena memang sangat membantu banget. Entah itu orang yang punya, apalagi yang tidak punya. Betul. Itu sangat membantu sekali Kita si sangat setuju. BPJS. 6 bulan di rumah sakit jelas bukan waktu yang sebentar, Ya. bukan hanya untuk mendiang tapi juga untuk keluarga yang Betul. menemani. Betul. Mental bukan hanya dia saja tapi juga keluarga yang menemani pun mentalnya pasti akan terasa sekali. Betul, iya betul banget, iya. Apa yang pernah terucap dari mendiang selama 6 bulan di rumah sakit? Apakah sempat pasrah, sempat Ada justru pesan dia terakhir putus lah, asa selain selama itu, 6 bulan? Adik saya itu sebenarnya seorang pejuang. Jadi dari awal dia sakit, dia memang berusaha untuk sembuh. Dengan yang pertama dia mau berusaha dengan mengobati dirinya sendiri kan. Tapi ternyata salah pengobatan. Terus habis itu dia masuk rumah sakit, dia keluar masuk rumah sakit, semua itu dia berharap untuk sembuh. Begitu juga kita keluarga Ya, pasti. gitu ya. Jadi memang ada perjuangan dia untuk sembuh, tapi ya kita semua kan semaksimal mungkin membantu untuk bisa mendapatkan perawatan yang terbaik ya. Tapi mungkin Tuhan berkata lain gitu. Jadi memang ya terakhir yang saya ingat waktu dia masih bisa bicara pada saat di rumah sakit sebelum dia akhirnya meninggalkan kita semua, itu dia bilang semangat semua ya, jangan putus asa. Itu pesan terakhirnya? Iya, dia pernah sempat ngomong malah, ini saya udah sembuh, saya mau pulang. Dia sempat ngomong begitu, ternyata ya kita nggak tahu ya, ternyata mau pulang ke rumah bapak gitu. Apa dalam pikiran Tessa Kaunan ketika mendengar sang adik mengeluarkan kalimat itu, semangat, saya mau pulang? Ya sebenarnya sih apa ya buat saya
agak aneh gitu, karena memang kita kan istilahnya yang sehat gitu. Kita yang sehat disuruh semangat sama orang yang sakit, itu menurut saya itu aneh gitu. Tapi memang ya kita keluarga berusaha untuk mendampingi dia, untuk memberi semangat juga sama dia, dan kita tahu dia ngomong saya sudah sembuh, saya mau pulang. Kita tahu bahwa dia memang sudah sembuh di rumah Tuhan, dia sudah bahagia di rumah Tuhan, dan Amin. dan saya sama keluarga yakin dan percaya bahwa dia ini memang, adik saya ini memang seorang yang kuat, yang sudah berusaha berjuang sekuat tenaga untuk melawan penyakitnya sampai akhirnya dia selesai perjuangannya gitu. Adik kakak udah berkeluarga? Udah, punya anak 3. Ada 3. Apa yang paling dirindukan bersama adik tersebut? Ya itu tadi ya, maksudnya berantemnya kalau udah gede malah nggak terlalu ya, cuman penyertaan dia gitu loh, penjagaan dia, kebersamaannya dia tuh kalau misalnya nih ya, saya bilang nih, ayo kita makan, kita nonton sama keluarga, dia paling rajin ngajak anak-anaknya, jadi pokoknya bikin suasana rame gitu. Kekeluargaannya itu memang besar gitu. Jadi saya juga kalau sekarang bukannya nggak ada ya kebersamaan kita, cuman memang kurang rame lah namanya. Biasa kan kita rame-rame satu keluarga, sekarang ada yang menghilang gitu kan. Jadi ya kebersamaannya itu kurang sih. gitu ya, Ada yang Kak. kurang, iya. Terasa? Terasa Sangat pasti terasa. Apalagi baru 1 bulan kan. Ya kita semua berharap bahwa kita berumur panjang. Amin. Tapi setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Kita buat apa umur panjang tapi kita sakit dan menyusahkan orang mungkin ya. Atau bahkan berumur panjang tapi tidak bermanfaat juga. Iya, buat apa? Jadi mungkin Tuhan bilang tugas adik saya di dunia ini sudah selesai. Yang selanjutnya untuk kita yang masih diizinkan hidup di dunia ini, ya kita berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat buat semua. Memanfaatkan sisa usia ya. Betul. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Tessa Kaunang, boleh silakan tanggapi. Permintaan terakhir Genesi kepada Tessa Kaunang sebelum meninggal dunia. Apa permintaan? Permintaan terakhirnya ya itu, karena dia punya anak-anak yang masih kecil, ya kita sebagai keluarga menjaga anak-anaknya, membantu supaya hubungan kekeluargaan ini tidak ada terputus, karena memang ya kita tetap keluarga, mau kayak apa juga kita gak bisa kan yang namanya hubungan keluarga itu terputus. Jadi walaupun ayahnya sudah tidak ada, tetap kakak bisa Betul. berperan sebagai orang tuanya buat Usia berapa anak-anaknya saja ya, mereka? Kak. 10, 9 sama 5 tahun kalau nggak salah. Iya. Masih kecil ya? Masih kecil ya, saya masih punya adik ipar yang memang masih tetap ada bisa kontak gitu kan. Cuman memang beda, memang pasti beda suasananya dengan adanya adik saya dan tidak ya kan. Anak-anak ini sangat dekat banget sama adik Tapi saya. kakak tahu nggak, mohon maaf nih Kak, pasti kan bukan hanya secara fisik aja capeknya yang ngurusin orang sakit, pasti kan. Betul, ya. Tapi untuk biaya dan yang lain-lain itu apakah juga dibantu adiknya gitu? Ada ya. Atau memang tanggung jawab Kak? Oh enggak, jadi memang banyak sekali orang-orang baik di dunia ini ternyata. Masih banyak banyak sekali betul, orang pasti. baik yang dan juga peduli sama keluarga kami. Iya. Kebetulan kan keluarga saya, adik saya ini kan pendeta, mama papa saya ini pendeta. Jadi banyak banget juga keluarga yang bantu, teman-teman yang bantu, meskipun kita juga sangat diringankan dengan BPJS, tapi banyak juga yang peduli gitu. Oke, Tessa Kaunang, orang tua masih ada? Ada. Justru masih Dua-duanya, sehat, Kak? iya puji Tuhan. So, kita tahu kehilangan terbesar di dunia ini adalah ketika orang Orang tua tua kehilangan anaknya. Anaknya. Iya betul. Bagaimana penerimaan mereka, bagaimana mereka menyikapinya? Ya mama papa itu ya kayak tadi Dewi tadi bilang. Jadi memang kita juga melihat bagaimana perjuangan adik saya untuk
melawan penyakit itu, untuk berusaha berjuang supaya sembuh gitu ya. Kita melihat banget gitu. Dan kita juga berharap sebenarnya untuk bisa sembuh. Pasti. Tapi kan kita nggak bisa memaksakan keinginan kita. Kita harus bisa menghadapi kenyataan yang ada gitu loh. Ya intinya gitu sih, saya mau pesen buat semuanya. Kalau ada rasa sakit sedikit, langsung deh ya, Kak, periksa. ya. Jangan berasumsi sendiri Betul, gitu ya Kak. daripada nanti terlanjur, Ya, tiba-tiba ya, sudah jadi gawat, malah lebih nggak enak gitu. Iya. Apapun itu, Pasti. sekecil apapun itu. Besok genap 1 bulan kepergian dari mendiang. Kehilangan duka pasti masih terus perasa sampai sekarang ya. Masih. Cuman ya begitulah ya, karena mungkin kita keluarga sudah menerima dengan Ikhlas. lapang dada, dengan ikhlas. Jadi ya mungkin kesedihan itu nggak boleh terus-terusan ada di dalam hati kita. Iya. Life must Iya. Tidak go boleh on. Betul. berlarut-larut ya. Karena kalau kita berlarut-larut di dalam kesedihan, kita ya itu nggak bisa maju, nggak bisa bergerak. Kita malah sakit. ya Kak. Betul. Percaya saja Jadi, bahwa itu rencana Tuhan betul. yang baik. Makanya ya kita keluarga ini sampai sekarang kita bersyukur bahwa kita tetap bisa menjalankan semua kegiatan kita Iya. dengan badan yang sehat, Iya. dengan pikiran yang jernih gitu ya. Karena memang pasti semua dikuatkan dari Tuhan. Saling menguatkan satu sama lain Iya. karena kita juga manusia yang memiliki rasa Betul. sedih, kecewa dan juga amarah. Andainya seorang Tessa Kaunang bisa berbicara sekali lagi dengan adik tercinta, Mau ngomong. apa yang mau disampaikan to your lovely brother untuk adik tercinta dari Tessa Kaunang? Buat adik saya, Genesis yang sekarang sudah berada di rumah Bapak, saya mengucapkan terima kasih buat semua yang sudah kamu buat di dunia ini. Kita nggak pernah bisa melupakan apapun yang sudah kamu lakukan buat keluarga. Kamu adalah orang yang hebat, kamu adalah orang yang kuat, kamu adalah pejuang yang luar biasa buat keluarga. Dan keluarga tetap akan selalu ingat kamu sampai kapanpun, karena memang kamu adalah pionir di dalam keluarga untuk membawa kita semua ke jalan Tuhan yang memang semakin dekat sama Tuhan. Dan pastinya segala sesuatu itu bisa kita lewati bukan karena kita sendiri, tapi karena kita keluarga dan saling menguatkan. Itu aja buat Jen. Dan terima kasih buat semuanya Jen. Saya yakin sekarang kamu sudah bahagia di rumah Tuhan, sudah sehat, sudah nggak sakit, sudah sembuh, sudah bahagia, udah senyum, pokoknya udah semuanya deh. Itu aja. Kamu begitu tegar Tessa Kaunang. Makasih. Kita berharap ketegaran, kekuatan seorang Tessa Kaunang ini bisa menyebar juga untuk Sobat Ambiar yang baru saja kehilangan. Bahwa tentu saja tidak Semua ada harus yang kuat, abadi. semua harus kuat. Ya. Dan tentunya berita duka tidak ada cara terbaik untuk menyampaikannya. Tapi ini adalah cara terbaik untuk mengingatkan kita bahwa tidak ada yang abadi. Ya, betul. Tapi kalau berbicara keabadian termasuk juga dengan siapapun kita hidup, mereka akan datang dan juga pergi, termasuk juga pasangan. Tapi ada satu kabar terbaru dari seorang Tessa Kaunang yang berhubungan dengan pasangannya. Kita mau lihat artikel Tessa Kaunang, boleh silakan tanggapi artikel yang satu ini. Ini gue ngebacain saudaraku sendiri ya nih. Pernah ajak Tessa Kaunang rujuk, Sandy Tumiwa dicuekin gegara harta. Jadi betul, Bener Sandy gak Tumiwa sih, tuh pernah Kak? ngajakin balikan apa gimana sih Tessa Kaunang? Coba cerita deh. Ceritain dong Kak. Gimana sih? Sekarang Kakak harus senyum. Iya, Harus bahagia. Dari tadi juga kita harus senyum. Kalau Betul. enggak kan Apakah, semua. apakah mantan itu membawa Kakak senyum? Mantan yang mana? Sandy Tumiwa. Mantan yang Sandy Tumiwa. Cuma satu juga mantan itu. Ya, jangan ngantuk lu. Bukan, lagi merhatiin. Begitu Perhatiin. enak deh yang ngomongnya tuh. Ya yang nggak, ngomongnya biar lu kata dikira satu. kerja lu ngomong juga. Nanya apa ya kan? Tadi yang nanya bertiga aja nih nggak ngomong. Gimana Ini Tessa juga tumben Kaunang? nanya. Biasanya kita berdua serangkai. Gimana jadi Sandy Tumiwa pernah ngajakin balikan? Iya. Kapan? Oh iya? Masih Kalau ada tuh seger-seger baru WA-nya. mulai. Masih ada WA-nya? Iya, dia lewat WA. Ya gini ya. Saya ini sama Sandy ini sudah tidak ada hubungan apa-apa. Tapi masih baik kan Kita Kak? Enggak juga.
Ya enggak lah, pokoknya saya mau ada komunikasi cuman karena anak. Jadi kalau dia bilang mau jemput anak gitu ya, baru saya akan tanggapi. Tapi selain daripada itu enggak ada. Betul. Nah, ini juga ya, saya tuh Ngomong dong gitu bagus. kadang-kadang ya orang tuh ya netizen dengar netizen. Neti, Ya, Kenapa netizen? Netizen, besties. orang udah-udahan. Jangan dipaksa suruh nyambung lagi. Rajak rujuk. Mendingan begini deh. Mendingan daripada ngurusin kita ya kan. Coba deh Neti itu ngurus diri Neti sendiri. Kira-kira bagaimana kalau Neti di posisi Amika? Kak, emang tapi bener ya kalau Kak Sandi itu ngajakin kakak balikan? Ya gini lah, kalau ya nggak ngerti lah ya maksudnya gimana ya, mungkin dia kan udah nggak sama yang kemarin lagi ya kan, sendiri lagi. Yang kemarin gitu. siapa? Itu yang kemarin pernah jadi bintang tamu kita juga, King. Oh, udah enggak. Oh wis. Udah enggak, karena masih ada status pernikahan atau apa gitu. Cerah. Kenapa? Lu jauh lewat. Enak pendek banget lu ngomong nih. Mohon maaf diduga ya, mohon maaf. Datang aja ke sini nanti klarifikasi Nggak, ya. tapi gimana Nggak pernah nonton Gosip, tanggapannya Tessa dengan WhatsApp ngajak balik lagi? Nggak ada gue tanggepin. Sama sekali. Apa Enggak lah ya. kalimatnya apa Sandi Tumiwa WhatsAppnya? Yang pertama dia Yang pernah ngomong. balik lagi yuk, Yang, Iya gitu. kita Yang balik lagi yuk, Yang, kita Manggilnya ini apa yuk, sih, Beb atau Yang, Kak? Manda kan. Oh, Manda. Kan anak-anak manggilnya Manda Panda kan. Mama Manda apa Mama Panda gitu kan. Bilang apa Panda kemana? Manda, iya Manda, kita ini yuk, kita apa sih lupa gua, kita Rujak lagi yuk. enggak yang terakhir yang dia ngomong kita rujuk lagi yuk, itu terakhir ada lagi tuh sebelumnya ayo kita ini lagi lah bersatu lagi lah istilahnya supaya kita bisa kaya bareng katanya, tajir bareng kata dia gitu. Lah ada hubungannya apa ya sama Kamu tajir? balas gak ketika dia ngajak rujuk? Kamu Ya balas gak? enggak ada satupun yang gue bales. Karena apa? Karena tidak ada masalah komunikasi untuk anak. Kalau ada komunikasi masalah anak, Baru kamu baru balas. gue bales. Apa alasan menolak? Emang sudah tidak bisa membuka Yang nggak hati? enak saya ilfil kalau belum ayo kita balikan, kita mau kaya bareng. Maksudnya? Ya kita nggak pernah Bukan pertanyaan kenapa. Rasain dulu deh. Jangan ditanya kenapa. Coba tanya sama dia nih. Makanya nikah Coba dulu suruh biar tahu balikan, rasanya. coba Ini sama nggak pernah Teh ditanya. Desi. Aneh sih, Rian, Aku nanya, apa alasan tidak mau rujuk, tidak mau Ya laki menolak? aja nggak mau apalagi alasan perempuan. Gimana sih feeling udah nggak ada? Nah itu kan jawaban. Meskipun ada anak tapi kan bukan berarti feeling tetap ada. Tapi ini ada alasan ini nggak misalnya ya? Karena sekarang aku lebih bisa berkarya Atau kakak- sendiri, atau secara kakak- materi merasa lebih mandiri. Atau kakak sudah Bukan, aku punya yang rasa- lain sehingga kakak menolak cinta mantan suami. Tapi aku rasa sih Tessa kayaknya udah cerita ya waktu itunya tuh udah terlalu ini ya. Apa iya maksudnya gini apa Proses ya? itu tuh. Iya pokoknya intinya udah nggak ada feeling lah, itulah intinya Nah lah. itu bedanya laki-laki dan perempuan, Say. Kalau perempuan itu kan pakai perasaan, jadi ketika dia sakit dia untuk ketemu ataupun untuk bersatu lagi kayaknya Tapi Dewi lu kan ini kan nggak pernah balikan sama mantan kak. Kalau Jangan, Dewi nggak boleh balikan sama mantannya. Mohon doa restu ya kak. Mohon doa restu mereka mau bersatu. Mohon doa yang restu. sama yang mana? Ini Rian Ibram dan Dewi Persik. Mohon doa restu ya. Tessa mau Kaunang. bersatu. Nanti sumbang tenda buat kami berdua ya. semuanya tenda. Saya dari baik-baik kalau kamu kayak gitu tuh sama aku terutama pasti aku anggap bercanda, kamu nggak itu ya, serius. bintang tamu tenda. Semua bintang tamu tenda, semua bintang tamu Iya tenda. kesannya kayak Dewi Persik. Kesannya Nggak kayak kayak gini. tenda Gini. satu tendean Dewi Persik Kamu bisa. mau serius yang langsung kawinin? Pergi sama Kiwil kalau gitu langsung tuh. Kalau aku orang-orang bercanda. Tapi kami Gampang pun, aja. kami di sini memohon doa restu pemirsa seluruh pecinta pagi-pagi ambiar. Kami mohon doa restu semoga sampai hari H diberikan kelancaran, kemudahan. Buat siapa? Mudah-mudahan nanti lamarannya insya Allah di Jember. Ya di Jember. Akhir tahun Rencananya ini seperti Rian itu. Ibram dan Dewi Persik mudah-mudahan lancar. Amin. Untuk itu, Mereka yang diomongin aja Ya, bingung. Katanya untuk di Jepang gimana sih? Ya untuk itu pemirsa mulai hari ini kita buka kantong pundi-pundi di bawah. Lu pikir poin buat Rian dan DP gimana sih? Tolong sumbangan. sumbangan banjir kali. Kita kayak butuh Sumbangan banjir kali ya. Sumbangan saya buat pernikahan kita, Say. Dan insya Allah nanti di Osaka Jepang akan engagement. Ya. Silakan sumbang kami, nomor rekening ada di bawah sini. Terima kasih Woi, banyak untuk lu sumbangan. gimana sih mau kawin apa buka amal sih? Kenapa enggak? Oke, Kak Tessa Kaunang. Tapi kalau menurut Tessa Kaunang, Sandi Tumiwa yang sekarang itu orangnya kayak gimana?
Aduh, aduh gue. Maaf, kita nanya sama Tessa Kaunang. Dia kan saudaranya. Ini kan saudaranya. Ini kita nanya Tessa Kaunang. Tesi diam dulu dong. Apa? Ternyata sepupunya Bilang gua Kak bilang Sandi sepupu nggak gue. pernah ngakuin loh. Di? Nggak, waktu jadi bintang tamu nggak ngakuin. Dia ngaku-ngaku justru malah. Enggak, ini ya nanya. kan? Coba Ya, ayo gimana, dong Kak nanya Tessa? Tessa Kaunang. Tessa Kunang-kunang diam dulu. Ya, apa ya, kalau buat saya gini loh, saya itu berpikir bahwa yang namanya rekam jejak digital itu kan akan ada sepanjang masa gitu. Saya berharap bapaknya anak-anak ini jangan berbuat yang aneh-aneh, kok sekarang makin aneh gitu kan, malu dong sama anak-anak nanti. Mungkin biar gitu dapat loh. perhatian dari kakak. Ya cari perhatian yang bener aja gitu loh, maksudnya sampai sekarang apalah gitu Nasi loh. berlian Emang, gitu ya emang kak. anehnya kenapa, Kak? Ya masa mesti saya ngomong, buka aja YouTube atuh. Oke, Ya oke. kan? Mungkin job kali Kak. Itu kan Iya, job. pekerjaan Buat mungkin. nyari job buat apa segala macam. Biar kakak terhibur. Iya, jadi kenapa? Ya maksudnya gini lah ya, Apa? intinya ya gitulah, makanya nggak ngerti ya, kita setelah pisah sekarang sudah 8 pisah. tahun pisah ya kan. Lama juga. Makin kelihatan aslinya saya bagaimana, dia bagaimana gitu kan. Ya kan Maksudnya kelihatan gimana? dong. Gua makin waras, dia Spesifiknya makin begitulah. Orang guys, Oke. orang tuh kalau udah bercerai itu akan kelihatan mana aslinya guys. Tuh guys, Ya, sabar, dengar ya. nih yang Ya, cerai udah ya 3 kali juga apa 5 sih. kali? Amit-amit cabang bayi kak, jangan sampai 5 kali kak. 3 kali. Dia ngomongin 3 makan. kali kak. Oke, buat Tessa Kaunang, singkat pelajaran hidup setelah akhirnya sekarang sendiri, kemudian juga tentunya melihat masa lalu. Apa pelajaran hidup yang bisa diambil dari seorang Tessa Kaunang? Pelajaran hidupnya bahwa kalau kita merasa kita di jalan yang benar, jangan pernah takut gitu. Kayak sekarang saya itu pisah sama bapak ya anak-anak, saya bersama anak-anak sampai detik ini kami bahagia, kami bisa hidup sehat sampai sekarang itu bukan karena manusia. Tapi bukan karena saya juga, semua kan karena Tuhan Tuhan. dikasih kemampuan, Betul, ya, Kak. dikasih kemampuan. Jadi kalau misalnya sampai kata ya bapak ya anak-anak, oh kita bareng karena tajir bareng. Enggak bisa, semua itu karena Tuhan. Jadi makanya jangan ngajak gua tajir bareng, jangan, gua maunya sendiri. Mau Jadi sendiri lebih baik saya. tajir sendiri ya. Tapi Mau kaya begitulah sendirian. kehidupannya. Kehidupan juga seperti jalan. Kadang jalannya berliku, kadang jalannya mulus, kadang tidak mulus. Tapi ingat bahwa Tuhan akan selalu menerangi jalan kita. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Gege.